Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Santrilogi, kembali lagi bersama saya Alfia di podcast Santrilogi. Di sesi kali ini, Santrilogi kedatangan tamu spesial dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, mungkin kita perkenalkan dulu Pak Dr. Kiai Haji Kaswat Sartono MAG. Ya. Iya, Pak Kaswat ini ke profil beliau itu kelahiran Jepara tanggal 31 Agustus tahun 1966 ya Pak. Nah, mungkin Pak Kaswat ini Ketua NU Kota Makassar. Betul. Dan selain menjabat sebagai Ketua NU Kota Makassar, beliau juga menjabat di Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf Kanwil Kemenak Makassar. Nah, selain itu, beliau juga pimpinan pesantren, ya, pimpinan pesantren Asalman Sidrap. Ya. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, mungkin bisa diinformasikan kepada sahabat dan juga kita semua yang ada di sini, kedatangan Pak Yai di Maluku Utara ini pertama kalinya dalam rangka STQ nasional atau sebelumnya sudah pernah ke Ternate? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minan nahdhiyin alladzina yatamassakuna bi kitabil karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat-sahabat Santrilogi yang saya muliakan, alhamdulillah saya sebagai tamu di program Santrilogi ini merupakan sebuah kehormatan dan tentu saya bangga bisa silaturahmi dengan sahabat-sahabat baik yang di Nahdlatul Ulama, di Ansor maupun di Fatayat serta keluarga besar Nahdlatul Ulama di kota Ternate ini. Kedatangan saya ini yang kedua kalinya ya, tapi terkait dengan Nahdlatul Ulama. Yang pertama terkait dengan seleksi tilawatil Quran. Yang pertama 2 bulan lalu saya hadir di sini dalam rangka melakukan survei terkait dengan lokasi pemondokan baik peserta maupun kafilah Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah terus terang di luar perkiraan dan gambaran saya bahwa Maluku Utara yang merupakan bagian dari pusat pengembangan Islam ternyata memang betul-betul menggambarkan bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang wasatiyah yang dipelopori oleh masyayikh para ulama di Sulawesi, di Maluku Utara ini, dengan nama bandaranya saja Sultan Babullah ini ya. Sebuah gambaran bahwa kehidupan masyarakat di sini tidak bisa dilepas dari nilai-nilai Islam wasatiyah ya. Saya kira mungkin itu untuk Anda. Iya, baik. Perjalanan dari sini estimasinya berapa lama itu Pak kira-kira? Sebelum kita masuk perbincangan soal NU, mungkin bisa kita... Ya, karena kemajuan Indonesia ini setelah 76 tahun, ini kan sebuah perjalanan panjang dan dari sinilah tokoh-tokoh juga telah berjuang bagaimana memberikan kontribusi terkait dengan kemajuan bangsa dan negara. Tentu karena akses ke Maluku Utara ini sudah lancar dari Makassar. 3 kali penerbangan kalau tidak salah. Ada Garuda, ada Lion, dan ada Batik. Sehingga terasa memang Makassar Ternate ini lebih dekat daripada Makassar ke Parepare. Kalau Makassar ke Parepare kan 2 jam. Iya. Sementara Makassar ke Ternate kan cukup 1 jam lebih sedikit, jadi cukup dekat lah. Apalagi kalau memang semangat untuk dakwah, semangat untuk
pendidikan generasi Qurani. Jadi semangat itulah yang menjadikan semua dekat lah. Iya. Kegiatan apa saja Pak yang dilakukan selama di Ternate sejauh ini? Ya karena bagian dari kafilah Sulawesi Selatan pada ya. STQ ke 26 ini yang mengikuti seluruh cabang ya. Ada berapa peserta Pak kalau putra putri itu 20 orang. Jadi memang cabangnya terbatas karena ini STQ, lain kalau MTQ. Kalau STQ itu cabangnya kan satu adalah tilawah. Tilawah ini hanya 2 bidang, yaitu anak-anak dan dewasa, putra putri. Kemudian hifdzul Quran, musabaqah hifdzul Quran ini lengkap ini, mulai 1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz dan 30 juz putra putri. Kemudian tafsir, biasanya kalau di MTQ itu kan ada tafsir bahasa Indonesia, ada tafsir bahasa Inggris, ada tafsir bahasa Arab. Khusus untuk STQ hanya tafsir bahasa Arab. Iya. Kemudian ada lomba hifdzil hadis. Ini cabang baru. Ada 100 hadis yang dihafal dengan sanad. Kemudian 500 hadis tanpa sanad. Ini juga cabang yang luar biasa. Sebagai cabang baru, tapi pesertanya Masya Allah. Mudah-mudahan lahir qori-qori'ah, mufassirah, kemudian muhaditsin wal muhaditsat. Iya, baik, terima kasih Pak. Ini selanjutnya saya mungkin akan bertanya seputar kegiatan dari NU sendiri. Mungkin bisa dijelaskan pola pengembangan Nahdlatul Ulama dalam ranah dakwah itu di Kota Makassar atau secara keseluruhan gitu. Iya, NU sebagai organisasi kemasyarakatan yang lahir tanggal 16 Rajab bertepatan 31 Januari 1926 di Surabaya, yang dipelopori oleh ternyata foto-fotonya ada di sini. Ini memberikan inspirasi, ada Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian ada Kiai Haji Wahab Hasbullah, ini 2 tokoh sentral. Kemudian ada Kiai Haji Bisri Samsuri, ada Kiai Ali Maksum dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ini adalah tokoh-tokoh yang meletakkan dasar sekaligus pengembangan. Kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Kiai Wahab Hasbullah sebagai perintis awal, ini memang sudah luar biasa jasanya di dalam mengembangkan agama sekaligus membangun kebangsaan. Sehingga yang tertulis menjadi semangat Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu kan antara agama dengan nasionalisme itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, tidak ada pertentangan sama sekali, yang satu sama lain ba'duhu ba'dun, ya sudduhu ba'du ba'dun. Jadi satu sama lain saling melengkapi. Islam mengisi Pancasila, Pancasila menjabarkan nilai-nilai keagamaan, mulai sila yang pertama sampai sila ke-6. Oleh karena itu, nilai perjuangan Nahdlatul Ulama adalah NKRI harga mati, Pancasila jaya, insya Allah Indonesia baldatun thayyibatun warabun wafur. Dan itulah yang warisan yang hari ini kita semua ya, yang kader-kader NU, baik yang ada di pengurus besar, di pengurus wilayah, kemudian pengurus cabang, kemudian MBC, dan sampai ranting, kemudian ada lembaga, ada lajna, ada badan otonom. Inilah yang memperkuat sekaligus bagaimana ajaran Nahdlatul Ulama yang memiliki prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bisa menjiwai seluruh umat beragama. Khusus untuk Maluku Utara ini ada sinkronisasi antara pendekatan dakwanya NU dengan kultur masyarakat di sini. Masjid-masjid yang di dekat hotel yang saya tempati luar biasa. Sholat subuh didahului dengan zikir Asmaul Husna, kemudian sholawat, kemudian sesudah sholat juga zikir. Itu adalah ajaran sekaligus
praktek-praktek keagamaan yang tidak ada di Timur Tengah. Inilah yang namanya Islam Nusantara. Jadi Islam Nusantara itu adalah amalan-amalan umat beragama yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kemudian juga mengangkat kearifan lokal sebagai bagian khasanah keagamaan yang ada di Indonesia. Jadi saya lihat ya, kalau di sini orang meninggal dunia kan ada tahlilan, dan itu luar biasa, melebihi di Jawa. Kalau Jawa itu kan hari pertama, kedua sampai ketujuh, kemudian ke-40. Di sini katanya saya dengar sampai dinas 100, dinas 40 itu ada. Itulah kekayaan umat Islam. Jadi pengembangan organisasi atau Jamiah Nahdlatul Ulama di Makassar juga begitu. Di Makassar adalah sebuah kota besar, sebagai pintu gerbang Indonesia Timur. Saya selaku Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama bersama seluruh pengurus ini, pengembangannya adalah pertama adalah memperkuat komitmen berorganisasi seluruh pengurus mulai Suriah, kemudian Mustasar, Akwan, kemudian pengurus harian, lajnah, lembaga. Ini memang satu kesatuan yang harus dibangun. Karena pesan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, barang siapa yang mengurusi NU, maka mereka itulah santri. Dan semua santrinya itu didoakan mudah-mudahan husnul khotimah bersama keluarganya. Inilah yang memberikan spirit. Lah kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah menyampaikan fatwa begitu, itu kan luar biasa. Ini makanya saya yakin di sini siang dan malam kita nggak kenal lelah, dan itu nggak ada gajinya ya. Gaji itu Tuhan yang urus. Jadi kalau kita mengurus NU, insya Allah kita ini diurus oleh Allah melalui berkah doa-doa para ulama. Kita juga bertawasul dan tabarruk untuk memperoleh kebaikan dan memperoleh kemaslahatan. Ya. Kemudian dalam hal dakwah ini, Pak, ada tidak tantangan? Pasti ada tantangan-tantangan yang dihadapi, apalagi mengingat tiap orang atau tiap daerah itu kan punya kultur yang berbeda. Nah, itu bagaimana Ketua NU di Makassar sendiri itu menanggapi hal itu? Jadi dakwah itu, intinya dakwah itu kan mengajak orang berbuat baik, kemudian sekaligus mencegah kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar, sekaligus juga memberikan spirit dan motivasi kepada orang lain untuk melakukan kebaikan di dalam rangka memperoleh kebaikan dunia akhirat. Nah, di dalam dakwah itu pastilah namanya peluang pasti ada, tantangan juga pasti ada. Nabi Muhammad SAW yang sifatnya Rasul, yang dikawal oleh malaikat Jibril, memiliki sifat maksum yang terpelihara dari dosa. Itu saja tantangannya luar biasa. Baik tantangan eksternal maupun tantangan internal. Tantangan internal antara lain, waktu itu sangat sederhana, belum ada komputer, belum ada perpustakaan, belum ada orang-orang yang memiliki kapasitas intelektual secara ilmiah, belum terbangun. Kemudian kondisi umat Islam khususnya perempuan jadi juga masih sangat terbelakang, tidak seperti sekarang. Wanita-wanita Indonesia ini kan ada yang profesor, doktor, ada yang nyai, dan lain sebagainya, memiliki kompetensi keilmiah yang luar biasa. Kondisi umat Islam pada zaman Nabi sangat, tetapi dengan semangat lillahi kalimatillah, perjuangan itu harus, ya Nabi Muhammad kan bukan hanya dakwah bilisan, bukan hanya dakwah bil qalbi, tetapi juga secara fisik turun ke lapangan perang melawan orang-orang kafir Quraisy dan juga dalam pengembangannya. Nah, khusus kita dakwah Nahdlatul Ulama di Indonesia, baik di Sulawesi Selatan maupun di Maluku Utara, ini tentu tantangan internal. Kita juga harus menata, menyiapkan generasi muda, para penceramah, para khotib, para penulis, para
generasi muda yang memiliki talenta media massa seperti ini kan sangat dibutuhkan. Saya mungkin cuma dialog dengan adik, tetapi ini kan nanti kan bisa menyebar bahkan sampai sampai keluar negeri, dan itu dalam waktu yang singkat, tetapi jangkauannya sangat luas. Nah, inilah yang harus dimanfaatkan dan harus dipersiapkan SDM-nya. Kemudian tantangan kebangsaan, radikalisme, kemudian terorisme, narkoba, inklusif dan lain sebagainya. Ini juga Nahdlatul Ulama menata dengan seluruh struktur yang ada, dengan seluruh pengurus, kemudian model dakwanya. Ini juga Nahdlatul Ulama sebagai organisasi besar juga sudah menyiapkan. Bagaimana polanya adalah membangun Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang wasatiyah, dengan istilah sekarang adalah moderasi beragama. Nah, di dalam moderasi beragama itu intinya ada 4 ya. Jadi ketika kita bicara masalah moderasi beragama, itu intinya di dalamnya itu ada 4. Satu adalah komitmen kebangsaan. Yang kedua adalah toleransi terkait dengan perbedaan dari berbagai aspek. Kita harus toleransi, tasamuh. Kalau toleransi itu isinya ada 3 deh ya. Toleransi itu ada 3 di dalamnya. Toleransi bisa baik. Yang pertama, kita meyakini bahwa ada perbedaan. Saya lahir di Jepara, adik lahir di Maluku Utara. Tentu ada perbedaan. Yang kedua, di samping ada perbedaan, kita juga harus menghormati perbedaan. Yang ketiga, kita bisa kerjasama dalam kerangka perbedaan itu, dalam konsep NKRI. Ini toleransi. Kemudian yang ketiga dari isi moderasi beragama itu adalah kita menolak kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik. Kekerasan non fisik itu ada fitnah, ada hoax, kemudian pencemaran nama baik, inilah kekerasan yang terjadi. Dan di Indonesia itu luar biasa. Hari ini tadi di televisi nasional swasta itu luar biasa. Ada seorang yang seharusnya menjadi contoh ternyata merusak anak didiknya. Ada penegak hukum yang seharusnya mengayomi warganya juga merusak, dan luar biasa. Ini toleransi. Yang berikutnya adalah isi moderasi beragama itu, yang terakhir adalah menerima kearifan lokal. Ya, tentu seperti di Maluku Utara ini kearifan lokal luar biasa yang sudah dibangun, ditata, kemudian diwariskan kepada generasi kita ini untuk mempertahankan dan mengisi dengan nilai-nilai keagamaan. Saya kira ini kearifan lokal, saya mungkin belum banyak mengetahui apa kearifan lokal di Maluku Utara, tetapi saya yakin bahwa di sini ada ratusan bahkan ribuan kearifan lokal yang perlu dijaga di dalam rangka memperkuat khasanah kebangsaan, bahwa bangsa Indonesia ini multikultural. Nah. Iya. Baik. Terkait dengan toleransi ini Pak, menurut Pak Yai sendiri nih, Indonesia ini sudah termasuk negara yang sangat toleransi ataukah masih? Kalau saya lihat dibanding dengan negara-negara lain, Indonesia ini negara yang sangat toleransi. Tentu di dalamnya masih ada tantangan, masih ada permasalahan. Tetapi secara umum hidup di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, orang ibadah di gereja, orang ibadah di masjid tidak ada yang saling mengganggu, saling penghormatan sama lain. Bahkan toleransi ini bahkan sampai menembus batas-batas yang sesungguhnya menjadi perbincangan para ijtihad. Tetapi di Indonesia misalnya ya, dalam rangka apa yang disampaikan oleh ulama Nahdlatul Ulama Kiai Haji
Abdurrahman Wahid, beliau itu punya ide gagasan pribumisasi Islam. Bagaimana nilai-nilai Islam itu diwujudkan di Indonesia dengan bahasa keindonesiaan. Misalnya baju ini ya baju Indonesia ya begini ini. Tidak perlu lagi mencontoh dari Arab yang pakai jubah, inilah pakaian Indonesia pakai sarung. Saya juga pakai sarung, inilah kearifan lokal. Yang penting memenuhi syarat syar'i, menutup aurat, kemudian bisa dipakai untuk beribadah dan memenuhi kemuliaan. Nah, ini jadi di Indonesia itu toleransi luar biasa, saling menghormati. Hari ini tanggal 12 Rabiul Awal, kemudian liburnya diundur 1 hari, aman, nggak ada karena ini sebuah penghormatan dan ketaatan rakyat kepada pemerintah itu, dan itu sudah disadari bahwa persoalan-persoalan yang sifatnya teknis kebangsaan, kenegaraan, silakan memperingati peringatan Maulid Nabi. Hari ini tadi kan banyak bersanji. Tidak dilarang. Yang diatur oleh negara adalah hari liburnya dalam rangka pencegahan COVID. Jadi pemerintah ini menganut kaidah usul fikih darul mafasid muqaddamun alal jalbil masoleh. Mencegah kemudaratan harus didahulukan dibanding mendatangkan kemaslahatan. Alhamdulillah toleransi luar biasa. Kemudian STQ. Iya, STQ. Di dalam STQ ini kan toleransinya kan luar biasa. Orang datang dari Terbang turun Ternate, kemudian antrian naik perahu speed ke Sofifi, nggak ada yang marah itu. Yang pejabat naik kapal bersama dengan petani, dengan pedagang-pedagang, sangat ramah. Ini kan bukti bahwa kesadaran beragama sekaligus kesadaran berbangsa itu sudah kuat sekali. Enjoy, nggak ada persoalan. Toleransinya luar biasa, saling menghormati. Apalagi kalau terkait dengan suku, bahasa, dan adat istiadat sangatlah. Sangat toleran. Bahkan saking toleransinya kita kesini juga mau belajar bahasa daerahnya, walaupun tentu tidak segampang itu karena bahasa lokal itu. Iya, baik. Selanjutnya mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Yai seputar dengan pola pengembangan dakwah, tapi model dakwah yang digunakan di Kota Makassar oleh NU sendiri gitu. Karena kita tahu bahwa memang setiap mad'u ya, setiap orang itu kan punya perbedaan, audiensnya berbeda, baik dari latar belakang pendidikan, kemudian dari usianya. Nah, kira-kira apa saja sih model dakwah yang dirancang oleh NU supaya pesan yang disampaikan itu bisa dipahami oleh audiens? Iya. Jadi kalau di NU itu kan ada lembaga secara khusus yang bertanggung jawab terkait dakwah, yaitu Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. LDNU ya, bisa LDNU. disingkat begitu. Tetapi LDNU ini tidak berjalan sendiri. Iya. LDNU ini juga bermitra dengan lembaga ma'arif, kemudian dengan badan otonom, Ansor, Fatayat, Muslimat, IPNU, IPPNU, kemudian juga kerjasama dengan MWC di tingkat kecamatan. Jadi di dalam dakwah itu, kalau di Makassar itu sentralnya ada 3 lembaga yang kita utamakan. Yang pertama adalah lembaga takmir masjid. Takmir masjid. Yang kedua lembaga dakwah, dan yang ketiga lembaga ekonomi, lembaga perekonomian LPNU. Lembaga masjid inilah yang istilah saya itu adalah menjalin kerjasama dan kemitraan dengan masjid-masjid. Jadi masjid di Makassar saja itu ada 1.200-an. Seluruh Kota Makassar. Seluruh Kota Makassar. Kalau Sulawesi Selatan sekitar 12.816 pada data tahun 2017. Nah, lembaga takmir masjid ini ada program yang sangat baik di dalam rangka menjalin silaturahmi, yaitu bersih-bersih masjid.
Oh, Jadi seperti kerja bakti bersama. kerja bakti ya. dan itu setiap hari Sabtu dengan Ahad. Sabtu ya. Jadi NU datang membersihkan masjid ya, mulai dari lantainya, tempat wudhunya, kamar kecilnya, semua itu dikerja. Jadi dan ini luar biasa karena kalau tidak salah dalam waktu 2 tahun ini sudah hampir 150 masjid yang dibersihkan, itu program BBM. Nah, setelah lembaga dakwah ini juga kita juga menawarkan pengajian-pengajian, ada yang pengajian kitab, ada pengajian maudhu'i, tematik, kemudian ada yang jadi pengajian mengisi pengajian. Seperti saya misalnya, saya ada tugas memberikan pengajian di Masjid Babu Sa'adah di Jalan Veteran itu dengan kitab fikih Fathul Qorib. Nah, kemudian setelah lembaga takmir masjid masuk, kemudian lembaga dakwah masuk. Iya, lembaga dakwah. Setiap khutbah Jumat kita kerjasama dengan lembaga lain, ada Kementerian Agama, ada IMIM, pembagian tugas dan lain sebagainya. Nah, setelah ini baik, kita harapkan lembaga perekonomian juga masuk ke masjid. Iya. Hari ini PCNU sudah kerjasama dengan perusahaan air minum, air mineral, kemudian kerjasama juga dengan pabrik gula, gula pasir, kemudian nanti juga bergerak di lembaga-lembaga yang lain. Mudah-mudahan ini bagian dari upaya dakwah itu, ada dakwah ad-diniyah, ada dakwah keagamaan, ada juga dakwah ijtimaiyah, ada dakwah yang berorientasi pada membangun masyarakat, tentu juga ada dakwah watoniyah, kemudian juga ada dakwah iqtisadiyah, dakwah ekonomi. Apalagi di era pandemi ini luar biasa. Oleh karena itu NU ikut bagian dari pemerintah untuk membantu umat beragama. Ini dakwah yang dikembangkan di Nahdlatul Ulama Kota Makassar. Iya, terkait dengan sekarang ini kan masih COVID ya, Pak Yai. Nah, kira-kira kegiatan dari NU sendiri di Kota Makassar itu masih terus berjalan, ataukah mungkin ada beberapa kegiatan dakwah yang mungkin tidak bisa terlaksana dengan maksimal gitu? Ya, tadi saya sampaikan bahwa COVID ini kan sangat mempengaruhi hampir seluruh aktivitas umat manusia ya, termasuk di dalamnya juga dakwah. Misalnya pada saat bulan Ramadan di Makassar ini kan sudah ada menjadi tradisi. Setiap masjid sebelum sholat taraweh, sesudah sholat isya, sebelum sholat taraweh itu kan ada 15 menit untuk dakwah. Kemudian subuh juga ada dakwah. Dengan adanya COVID, kemudian ada larangan dakwah karena memobilisasi massa. Iya. Ini kan NU ini kan sami'na wa ata'na kepada pemerintah sebagai wujud dari pengamalan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi tetapi dakwah itu kan bukan hanya dakwah bilisan, dakwahnya bilhal. Misalnya apa? Kerjasama dengan Satgas Kesehatan, mulai dulu penyemprotan rumah, kemudian pembagian sanitizer, kemudian ikut serta di dalam menata SAP itu berjarak, itu kan social distancing, itu kan physical distancing, itu kan NU juga masuk ke sana. Jadi dakwah sesungguhnya sekarang itu memang multi dimensi dan multi pendekatan. Ya, jadi dia lebih fleksibel ya. Fleksibel, betul. Sesuai dengan konteks yang ada. Ya, baik. Untuk selanjutnya mungkin dari segi dakwah, dari segi ekonomi itu Pak, kira-kira dijelaskan, mungkin tadi sudah bekerja sama dengan pabrik gula pasir, kemudian air mineral. Nah, mungkin ada harapan dari PWNU sendiri yang ada di Kota Makassar selanjutnya, kira-kira apa nih yang mau dikembangkan gitu? Ini memang celah kelemahan NU itu di dalam dakwah ekonomi itu belum banyak.
Oh iya. NU itu lebih dominan pondok pesantren, menyiapkan pendidikan. kader, kemudian dakwah pembinaan kemasyarakatan yang sifatnya adalah bagaimana mendorong ikut serta, tetapi di dakwah ekonomi memang ini masih menjadi celah. Walaupun itu tadi yang saya sampaikan, tapi saya sadari bahwa itu bagian itu tidak gampang karena pengurus-pengurus NU ini kan sebagian besar ustadz, Iya betul. sebagian besar dosen, sebagian besar guru, pegawai atau pengusaha. Pengusaha ini kan juga tidak boleh diganggu dengan adanya kepengurusan. Jadi mempersiapkan tenaga-tenaga muda yang punya talenta di dalam bisnis ini memang ya NU kerjasama dengan HIPMI, kerjasama dengan Kementerian Perdagangan dan lain sebagainya. Tetapi ini bagian karena ada lembaga ekonomi kita terkait dengan teknis pengembangan ekonomi itu kita kasih porsi yang lebih kepada lembaga perekonomian untuk melakukan kreasi sesuai dengan bakat, dan itu memang anak-anak muda di sana. Iya, biasanya anak muda, generasi milenial ya. Iya. Baik. Selanjutnya mungkin saya ingin bertanya soal dakwah pusat pengembangan Islam. Tadi Bapak sempat menyinggung bahwa Ternate ini sebenarnya pusat pengembangan Islam gitu ya Pak. Yeah. Karena dengan melihat ya di Ternate itu banyak sekali kearifan lokal yang ada. Yang menurut Pak Yai sendiri nih, kira-kira dakwah NU dengan mensinkronkan dengan kearifan lokal yang ada di Maluku Utara ataupun yang ada di Kota Makassar atau di Provinsi Sulawesi Selatan, itu kira-kira perlu apa tidak itu Pak? Ya kan begini ya, dakwah NU itu kan mengikuti dakwah Wali Songo di Jawa. Iya, betul. Dakwah Wali Songo itu sangat bersahabat dengan kearifan lokal. Iya. Misalnya di Kabupaten Kudus, Sunan Kudus membangun menara itu tidak seperti menaranya di Timur Tengah. Dia membangun menara seperti candi. Iya. Kearifan lokal. Kearifan lokal model candi Jawa Tengah itu. Kemudian diisilah oleh nilai-nilai keislaman, pengajian dan lain sebagainya. Kemudian bakar dupa. Bakar dupa itu kan sebenarnya ya menjadi Hindu, tradisi. Tapi kan bakar dupa pakai Fatihah. Itulah namanya islamisasi budaya. Nah, kemudian di Bugis Makassar itu ada kalau mau kawin ada istilah mapaci. Oh, yang pakai itu ya, ya Pak? Pakai apa ya? Daun pacar. Daun pacar. Pada malam pengantin. Itu kan budaya. Tetapi ketika diproses sebagai dakwah ada pengajian. Kemudian ada ceramah, ada silaturahmi, ada khotmul Quran dan lain sebagainya. Ini kultur budaya diisi dengan dakwah itu menjadi hidup itu budaya. Inilah yang disampaikan di dalam moderasi beragama itu bahwa di dalam budaya itu ada potensi dakwah yang luar biasa. Iya. Saya kira di Maluku Utara ini saya begitu turun masjid-masjid besar-besar, kemudian semangat keberagamaan, saya belum tahu karena baru beberapa hari, tetapi saya yakin di dalam kehidupan masyarakat Maluku Utara ini ada kearifan lokal yang sangat mendukung dengan dakwah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama tidak pernah mengatakan ini bid'ah, ini kafir, ini neraka, itu nggak pernah. NU itu pendekatannya selalu bahwa nas Al-Quran dan hadis itu terbatas, sudah berhenti. Nah, Al-Quran sudah berhenti, Rasulullah sudah wafat dan kita yakini bahwa itu Khatamul Anbiya wal Mursalin. Maka nas ini sudah persoalan hidup terus, persoalannya luar biasa. Yang terakhir misalnya masalah vaksin. Iya, vaksinasi. Vaksin ini itu vaksin ini kan butuh dalil yang rasional dan dalil yang harus membawa pemahaman itu kira-kira kiasnya itu di mana. Iya, iya. Waktu baru Covid itu kan geger, ya. Bagaimana Pak Kiai ini? Ini kan vaksin ini kan mengandung unsur babi.
bagaimana dimasukkan ke dalam tubuh ini boleh atau tidak. Bagi orang yang hanya memegang syariah tetapi tidak mendalami usul fikih, ini pasti akan mengalami kekacauan di dalam berpikir sekaligus juga kekacauan di dalam beragama. Padahal ada di dalam usul fikih itu ada namanya istihlak. Istihlak itu percampuran antara barang yang najis dengan barang yang Tidak najis, suci. suci. Campur. Misalnya kalau air itu kullataini sampai ukuran 2 kula, ada barang najis, misalnya tai cicak. Kalau tidak berubah baunya, tidak berapa rasanya, tidak berubah warnanya, maka tetap suci. Bagaimana dengan unsur babi yang masuk? Saya sampaikan, saya ini mantan kepala bidang haji ya. Iya, betul. Jadi seluruh vaksin ya, termasuk vaksin untuk jemaah haji, meningitis dan umroh dan untuk ibadah umroh, itu juga mengandung unsur babi. Tapi tidak ada pilihan lain. Maka pendapatnya adalah apabila tidak ada bahan lain kecuali itu, maka itu dibolehkan dalam rangka pengobatan dan pencegah penyakit. Sekarang vaksin yang mengandung unsur babi ya. Adik pernah nggak mempersoalkan donor darah? Donor darah itu boleh nggak? Boleh. Kalau saya tanya, donor darah boleh nggak? Boleh ya. Darah itu najis atau suci? Suci ya. Darah. Darah. Darah itu kan kalau sudah lepas itu kan najis. Lepas. Ya, lepas dari tubuh itu kan najis. Jadi kalau ayat itu kan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan al-maitatu bangkai. Iya. Waddamu dan darah. Walahmul khinzir dan daging babi. Ada 3 hal yang diharamkan karena ini najis. Iya, 3. Bangke, kecuali bangke ikan dan bangke belalang itu suci. Bangke, darah. 3. Termasuk donor darah toh. Donor darah kan darahnya orang kan, masuk ke tubuh kita. Itu masuk ke tubuh kita. Walahmul khinzir, daging babi, katakanlah unsur babi. Yang namanya istihlak itu ada begini. Apabila ada unsur najis masuk ke dalam tubuh kita, karena tubuh kita ini zat hidup, maka menjadi suci. Contoh, darah ketika donor darah, darahnya orang itu najis itu. Ketika dimasukkan ke dalam tubuh kita, itu suci. Begitu juga vaksin dengan konsep istihlak. Unsur babi masuk ke dalam tubuh kita, itu langsung suci. Nah, sekarang kotoran yang ada di dalam perut kita, kotoran selama belum pisah dengan tubuh kita, itu suci. Begitu lepas, najis. Dimakan ayam, ayamnya kan hidup. Dimakan ayam, suci lagi. Itu logikanya. Jadi ini di dalam mempelajari syariah, syariah itu bahwa babi itu najis, haram, itu mutlak. Tetapi ketika ada istihalah, ada perubahan jenis, dan lain sebagainya, maka ini menjadi produk hukum yang berbeda. Oleh karena itu memahami konteks keagamaan ini butuh ilmu yang mumpuni, sehingga tidak sedikit-sedikit haram, tidak sedikit-sedikit bid'ah, tidak sedikit-sedikit neraka. Nah, inilah NU mengajarkan bagaimana memahami Islam itu betul-betul komprehensif. Ya. Secara keseluruhan. Betul. Ya, menarik sekali ya. Sebenarnya tadi pembahasannya sampai sudah masuk ke hukum vaksinasi. Ya, ini kan jadi dialog begini kan nggak dibatasi ya, namanya mengalir. Iya.
Dan memang itu vaksinasi kan sangat apa ya, sampai sekarang pun orang kebanyakan masih ragu gitu. Jadi kalau masyarakat masih ragu, silakan tanya ke NU. Tanya ke NU, bisa menelpon ke saya. Bisa juga tanya ke Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama itu kan sudah ada fatwa. Iya betul. Tapi masih ada yang tidak yakin gitu. Yang tidak yakin karena belum tahu. Iya. Kayaknya harus ada konferensi pers begitu ya terkait jadi, dengan. Kalau ulama itu sudah mengeluarkan fatwa, bagi orang yang tidak tahu cukup taklid sajalah. Mengikuti saja. Kalau tidak tahu taklid, kalau tahu ya ittiba. Jadi keputusan Majelis Ulama, fatwa Majelis Ulama terkait dengan vaksin dengan berbagai merek itu kan sudah terperinci. Kalau sudah ulama mengeluarkan fatwa, kalau umat kita ini tidak tahu, ikut saja. Jangan malah melawan yang tidak tahu dasarnya. Ulama itu di Majelis Ulama itu disitulah ahli kesehatan ada, ahli fikih ada, ahli tafsir ada, ahli tatan. Pokoknya di situ kumpul ada. Betul. Jadi untunglah di Indonesia itu ada Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang memberikan fatwa kepada umat sekaligus memberikan fatwa kepada pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta. Ini tugasnya. Cuma memang fatwa itu sebatas fatwa, bukan hukum. Jadi orang yang melanggar fatwa tidak apa-apa karena itu fatwa. Lain kalau undang-undang, tidak ya kena sanksi pidana. Iya betul. Iya. Baik, nah, mungkin terakhir nih Pak Yai, closing statementnya kira-kira apa sih harapan Pak Yai untuk Nahdlatul Ulama sendiri ya, pengurus-pengurusnya khususnya baik di skala pusat, provinsi, wilayah ataupun kabupaten kota? Ya, untuk penutup pernyataan ada dua hal ya. NU ini sebagai organisasi warisan ulama-ulama yang ikhlas, jujur, kemudian komitmen, ya tentu bagi yang seluruh pengurus untuk memanfaatkan kesempatan ini bahwa Nahdlatul Ulama ini sebenarnya tempat kita bernaung di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Waf'alul khairat la'allakum tuflihun. Yang kedua, saya terus terang bangga dengan adanya Santrilogi ini. Ini tidak semua Ansor punya. Apalagi di Indonesia Timur. Makassar belum ada loh. Oh iya Pak. Nanti, ini saya terus terang memberikan apresiasi yang luar biasa karena dengan adanya media Santrilogi ini tempat berdiskusi, tempat pendidikan, tempat dakwah, tempat berkreasi, apalagi di kalangan pemuda, memang dibutuhkan media-media seperti ini. Saya kira ini sangat baik. Dan ini juga akan saya sampaikan kepada teman-teman di Makassar. Ada memang kalau nggak salah lembaga dakwah sudah ada di PCNU itu sudah ada, tetapi desainnya ini menarik di sini. Ini mungkin nanti Makassar dalam ini ya bisalah belajar di sini, tapi juga saya berharap juga NU Maluku Utara nanti bisa jalan-jalan ke Makassar untuk sharing bagaimana memaksimalkan peran NU dan peran lembaga-lembaga yang ada di dalamnya, termasuk juga di dalam pembinaan pondok pesantren, madrasah, sekolah, dan lain sebagainya. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih kepada Ansor Kota Kendari ya. Ansor Kota Ternate, Maluku Utara. Ini luar biasa. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan khilaf. Ya mudah-mudahan Maluku Utara sebagai Sohibul Bait dari event nasional seleksi tilawatil Quran mudah-mudahan sukses, lancar, dan kayaknya ini sudah tinggal 2 hari. Kesuksesan itu sudah di depan pintu. Kesuksesan di dalam pelaksanaan dan mudah-mudahan membawa berkah karena ini Al-Quran, membawa berkah bagi Indonesia, bagi Maluku Utara dan tentu bagi kita semua. Mudah-mudahan Al-Quran, dan itu banyak sekali Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dan
hadis-hadis tentang fadilah Al-Quran, fadilah hadis dan lain sebagainya. Saya kira mungkin ini, terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat Santrilogi, demikian perbincangan spesial kami podcast Santrilogi dengan Pak Kiai Haji Kaswat Sartono. Nah, terima kasih sekali lagi Pak atas kehadirannya di studio Santrilogi, sudah meluangkan waktunya. Demikian kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.